guru biologi yang saya hormati, dan tak lupa kepada teman-teman yang saya banggakan yang insya Allah muliakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem ekskresi. Sebelum ke materi selanjutnya, apa sih sistem ekskresi itu? Jadi, sistem ekskresi adalah sistem pengeluaran zat-zat metabolisme yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. Dalam sistem ekskresi pada manusia, ada ginjal, lalu ada hati, ada paru-paru, dan ada kulit. Pengertian ginjal. Jadi ginjal adalah organ dari sistem ekskresi yang berbentuk seperti kacang. Sini saya gambarkan. Kurang lebih seperti ini ya. Ginjal memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, mengeluarkan urin. Yang kedua, menyaring darah sebelum dikirim kembali ke jantung. Jadi, darah terlebih dahulu disaring sebelum dikirim ke jantung supaya memisahkan dari zat-zat metabolisme yang dapat menjadi racun. Yang selanjutnya, tadi fungsi ya. Sekarang struktur ginjal. Di sini terdapat korteks, medula, korteks, dan ada pelvis ginjal. Korteks ini merupakan bagian terluar, di mana korteks ini dikelilingi oleh kapsul-kapsul ginjal dan jaringan lemak yang melindunginya. Yang selanjutnya medula. Medula ini membantu pengeluaran cairan, di mana medula ini membantu dikeluarkannya urin. Yang selanjutnya pelvis ginjal. Pelvis ginjal ini berbentuk seperti corong, di mana pelvis ginjal ini berfungsi membantu jalan keluarnya urin menuju kandung kemih. Selanjutnya, proses pembentukan urin. Ada 3 proses. Yang pertama filtrasi, yang kedua reabsorpsi, dan yang ketiga sekresi. Yang pertama sekresi yaitu penyaringan. Filtrasi. Oh iya, filtrasi. Maaf, dimaafin. Yaitu penyaringan darah dari zat-zat metabolisme yang dapat menjadi racun bagi tubuh kita. Yang kedua ada reabsorpsi atau penyerapan kembali. Jadi setelah darah dilakukan penyaringan, darah diserap kembali oleh reabsorpsi, di mana reabsorpsi ini terjadi pada tubulus proximal nefron, lengkung Henle, tubulus distal, dan tubulus pengumpul. Yang terakhir sekresi, ini tahap akhir. Jadi sekresi ini di mana dikeluarkannya cairan urin. Yang selanjutnya penyimpanan sementara urin berkemih. Penyimpanan sementara urin berkemih ini, urin dari ductus colectivus menuju pelvis, kemudian mengalir melalui ureter dan masuk ke dalam caverika atau kandung kemih. Yang selanjutnya ada faktor pembentuk urin.
Faktor pembentuk urin ini dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi hormon APH, hormon insulin, dan sistem renin. Sedangkan faktor eksternal ini meliputi sistem lingkungan, jumlah air yang diminum, dan pembentukan alkohol yang dapat menyebabkan pembebasan APH. Yang selanjutnya karakteristik urin. Karakteristik urin berdasarkan sifatnya, urin yang dikeluarkan oleh orang dewasa yang sehat itu sekitar 2.500. Urin juga mempunyai warna yang khas. Urin normal itu biasanya berwarna kuning jernih ya, tetapi urin yang abnormal biasanya berwarna kuning keruh. Dari bau juga urin berbau khas. Urin yang normal itu berbau tidak terlalu berbau ya. Tapi urin yang abnormal itu baunya sangat menyengat. Nah, maka dari itu penting untuk kita untuk menjaga kesehatan ginjal seperti minum air putih. Misalnya pada saat setelah bangun tidur sebelum makan apa-apa kita sebaiknya minum air putih terlebih dahulu. Ya. Yang selanjutnya ada hati. Hati adalah kelenjar terbesar pada tubuh yang terletak di bagian perut sebelah kanan dan di bawah diafragma. Adapun fungsi hati, yang pertama menetralisir racun, yang kedua mengatur sirkulasi hormon, dan mengatur komposisi darah yang mengandung lemak. Yang selanjutnya paru-paru. Paru-paru adalah organ dari sistem pernapasan yang berhubungan dengan sistem peredaran darah. Paru-paru memiliki fungsi, yaitu menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida dalam darah. Paru-paru ini selain sebagai sistem pernapasan, paru-paru juga termasuk dalam sistem ekskresi karena paru-paru juga mengeluarkan zat metabolisme berupa CO2, H2O yang berupa uap air. Yang selanjutnya kulit. Kulit adalah bagian keluar pada tubuh kita yang berfungsi untuk melindungi. Adapun fungsi kulit, yang pertama sebagai alat indera peraba, yang kedua sebagai pelindung tubuh, dan sebagai penghasil vitamin D dengan bantuan sinar matahari. Struktur kulit. Kulit memiliki 3 lapisan. Yang pertama lapisan epidermis, lapisan dermis, dan lapisan hipodermis. Lapisan epidermis. Lapisan epidermis adalah lapisan terluar ya, sering disebut sebagai kulit ari, di mana lapisan epidermis ini berfungsi untuk sebagai pelindung tubuh. Yang kedua dermis. Dermis ini ada yang menyebut sebagai jenis subkutan ya. Jadi dermis ini berfungsi untuk menghasilkan nutrisi dan pembuangan sampah pada kedua dermal dan epidermal sel. Yang selanjutnya hipodermis. Hipodermis ini merupakan kulit lemak, di mana kulit lemak ini merupakan rumah dari kelenjar keringat dan sel-sel kolagen. Ada juga istilah kelenjar kulit. Di mana kelenjar kulit ini adalah mikroskopik yang terletak di bagian bawah kulit yang mengeluarkan minyak yang disebut sebum. Ada juga termoregulasi. Termoregulasi ini adalah tempat untuk mempertahankan suhu tubuh dalam kisaran normal. Adapun proses pengeluaran keringat diatur oleh hipotalamus. Di mana hipotalamus ini dapat menghasilkan enzim bradikinin yang dapat mempengaruhi kegiatan kelenjar keringat. Yang selanjutnya ada gangguan dari sistem ekskresi ya. Gangguan.
Sebenarnya banyak ya gangguan dari sistem ekspresi, tapi di sini saya akan menjelaskan mungkin hanya beberapa saja. Yes. Yang pertama ada batu ginjal. Batu ginjal ini disebabkan oleh penyumbatan kecil dan keras yang dapat menyebabkan rasa sakit pada saat buang air kecil. Yang kedua ada diabetes. Diabetes ini adalah tingginya kadar gula darah, bisa disebabkan karena keturunan atau pola hidup yang tidak sehat. Diabetes ini ada dua jenis. Yang pertama diabetes mellitus dan diabetes insipidus. Yang selanjutnya ada gagal ginjal. Gagal ginjal ini adalah di mana ginjal sudah kehilangan kemampuan untuk menyaring dan mencerna. Dan ada liver. Liver ini penyakit hati, bisa disebabkan oleh parasit dan virus. Ada juga jerawat. Jerawat biasanya timbul pada remaja yang sedang masa-masanya puber ya. Ada juga yang misalnya kalau mau head itu suka timbul jerawat. Bisa juga disebabkan karena kulit kita yang kotor terkena polusi. Dan kalau tidak segera dibersihkan, segera dicuci gitu ya muka kita, maka itu dapat menimbulkan jerawat. Yang selanjutnya ada vertilago. Vertilago ini perubahan warna kulit ya yang menjadi bercak-bercak. Yang selanjutnya ada teknologi sistem ekspresi. Teknologi sistem ekspresi yang pertama ada cuci darah. Cuci darah ini merupakan proses pembersihan darah dari zat-zat yang berbahaya. Yang selanjutnya ada terapi penggantian ginjal. Terapi penggantian ginjal ini tujuannya untuk mempertahankan hidup. Ada dua macam terapi penggantian ginjal. Yang pertama ada dialisis dan transplantasi. Yang selanjutnya ada cangkok kulit. Cangkok kulit ini merupakan lapisan epidermis kulit yang dilakukan secara bebas ya. Misalnya ada yang mengalami kecelakaan dan kulitnya itu rusak parah dan tidak bisa digunakan kembali. Maka bisa dilakukan cangkok kulit dengan pengambilan kulit, misalnya dari kulit paha, dari kulit perut, pinggul atau pantat. Jadi kesimpulannya penting untuk kita untuk menjaga kesehatan dari sistem ekspresi ini ya. Iya Bu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.